Berikut ini adalah rekap daripada percakapan daripada Karl dan juga CEO dari Bloom yang sempat viral dan terjadi kesalahpahaman. Jadi ini langsung saya translate langsung dari ChatGPT dan juga beberapa tool lainnya. Jadi berikut ini adalah ringkasannya, yaitu Karl yang memimpin pemasaran di Bloom memulai sesi tanya jawab langsung dengan CEO Bloom. Selama sesi ini, mereka mengumpulkan lebih dari 30.000 pertanyaan dari komunitas dan belum merasa sangat bersemangat dengan sambutan hangat tersebut. Mereka memilih 10 pertanyaan utama untuk dijawab dalam sesi ini dan memberikan hadiah berupa poin USS dan Bloom. Bloom saat ini berkembang pesat dengan lebih dari 80 juta pengguna terdaftar. CEO menyatakan bahwa ini adalah tantangan yang menyenangkan, meskipun tim teknologi bekerja keras untuk mengimbangi pertumbuhan pengguna. Dengan lebih dari 50 juta pengguna aktif bulanan, Bloom adalah saluran Telegram terbesar kedua setelah Hamster Combat. Karl juga mengundang anggota komunitas untuk berpartisipasi dalam berbagai cara, seperti moderasi komunitas dan membantu dengan pemasaran atau pengembangan. Bloom terus merekrut orang berbakat di bidang pemasaran, bisnis, dan juga teknologi. Mereka juga memiliki program duta besar untuk mereka yang ingin membantu menyebarkan pesan tentang Bloom. Acara mendatang di Dubai seperti Binance Blockchain Week dan Town Gateway akan memberikan kesempatan bagi komunitas untuk bertemu dengan tim Bloom secara langsung. CEO juga menyinggung spekulasi mengenai siapa sebenarnya daripada Satoshi Nakamoto, namun menganggap bahwa identitas Satoshi mungkin lebih baik tetap menjadi misteri. Untuk memudahkan, itu akan saya rekap kembali tentang 16 pertanyaan dan jawaban daripada CEO Bloom yang ada di rekaman yang sudah disampaikan. Jadi kita bisa memahami pokok-pokoknya saja agar tidak salah paham. Itu ada perkenalan dulu di awal, dan sekarang kita akan masuk ke dalam dagingnya ataupun intinya. 16 pertanyaan dan juga jawabannya adalah: pertanyaan pertama, bagaimana Bloom akan mempertahankan popularitas setelah peluncuran? Bloom akan fokus pada proyek kuat, fitur sosial, dan juga produk yang menarik seperti Meet untuk menjaga minat komunitas. Pertanyaan kedua, apa peran Bloom Point dalam ekosistem Bloom? Bloom Point digunakan untuk melacak aktivitas pengguna dan dapat dikonversi menjadi token sebagai penghargaan, tetapi memiliki beberapa kriteria agar tidak terjadi penipuan oleh bot ataupun cheater. Pertanyaan ketiga, apakah ada rencana cadangan jika Telegram bermasalah? Ya, Bloom merencanakan untuk meluncurkan versi website ataupun aplikasi seluler sebagai alternatif Telegram, agar ketika Telegram apps mini mereka mengalami down, maka pengguna masih dapat menggunakan versi daripada website dan juga seluler. Dan itu bertujuan juga agar tidak terjadi penumpukan penggunaan di dalam Telegram apps mini. Pertanyaan keempat, bagaimana Bloom Labs memilih proyek yang sah? Dengan uji tuntas terhadap tim, teknologi, dan juga model ekonomi, proyek untuk memastikan stabilitas dan juga kesuksesan. Jadi, ketika proyek ingin melakukan listing di Bloom, agar dapat diperdagangkan, ditradingkan, mereka harus melewati daripada beberapa verifikasi yang dilakukan oleh tim Bloom. 5. Bagaimana kriteria airdrop? Kriteria airdrop akan berdasarkan aktivitas pengguna di dalam platform, seperti daily check-in, bermain game, dan juga menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Yang keenam, apa rencana untuk distribusi token Bloom? Token Bloom akan didistribusikan melalui konversi poin Bloom, airdrop, dan hadiah bagi pengguna aktif. Jadi airdropnya ini bermacam-macam ya, distribusinya juga akan bermacam-macam. Itu kriterianya sangat-sangat detail nanti, tetapi tidak akan diberikan selama belum ada announcement TGA ataupun mendekati hari peluncuran daripada Bloom token. Pertanyaan ketujuh, bagaimana Bloom menangani perdagangan pre-market token? Bloom memperingatkan bahwasanya perdagangan pre-market di bursa exchange tidak mencerminkan harga resmi setelah peluncuran. Jadi itu hanya spekulasi, dan mereka menekankan bahwasanya untuk user agar berhati-hati terhadap pre-market agar tidak terjadi
terjadi kerugian ketika kita membeli token yang ada di pre-market gitu. Lanjut, untuk pertanyaan yang ke-8, apakah token Bloom bisa dikonversi dari Bloom Point? Ya, Bloom Point dapat dikonversi menjadi token Bloom, tetapi detail konversinya belum diumumkan. Nah, itu masih ada beberapa kriteria yang harus dilewati ketika ingin melakukan konversi di dalam token Bloom-nya. Bagaimana untuk pertanyaan ke-9? Bagaimana cara Bloom mendukung keamanan di dalam platform? Bloom sangat memperhatikan keamanan cyber dan mendorong pengguna autentikasi 2 faktor 2FA serta kehati-hatian pengguna agar tidak terjadi scam. Poin yang ke-10, pertanyaan ke-10, apakah Bloom tersedia dalam bahasa lain selain Inggris? Ya, mereka berencana untuk meluncurkan lokalisasi dalam bahasa lain di masa mendatang. Jadi tidak hanya bahasa Inggris, mungkin ada Indonesia, Thailand, Malaysia ataupun bahasa lainnya gitu. Pertanyaan ke-11, bagaimana pengguna bisa berkontribusi ke komunitas Bloom? Pengguna bisa bergabung sebagai moderator komunitas, membantu kontes, atau bergabung dalam program Ambassador. Pertanyaan ke-12, bagaimana cara Bloom menarik pengguna baru dari ekosistem non-kripto? Bloom menyediakan akses mudah ke ruang Web3 dan memberikan edukasi yang ramah pengguna kepada mereka yang baru bergabung di dunia kripto ataupun Web3. Pertanyaan ke-13, apakah Bloom merencanakan peluncuran publik ataupun penjualan token IDO, ICO? Bloom bisa mempertimbangkan penjualan publik ataupun IDO ataupun ICO dengan fokus pada keseimbangan hukum dan memberikan penghargaan kepada komunitas. Pertanyaan ke-14, apa yang membedakan Bloom dari proyek yang lain di Telegram? Bloom adalah salah satu aplikasi terbesar di Telegram dengan lebih dari 80 juta pengguna terdaftar dan terus fokus pada pertumbuhan serta inovasi. Dan juga produk seperti terdesentralisasi trading itu belum banyak. Makanya Bloom ini adalah potensial project di dalam Telegram Apps Mini. Pertanyaan ke-15, bagaimana Bloom menangani pertumbuhan pengguna? Tim teknologi bekerja keras untuk menangani aliran pendaftaran pengguna baru dan memastikan kelancaran operasi. Pertanyaan ke-16, pertanyaan terakhir, apa fokus jangka panjang Bloom? Fokus jangka panjang Bloom adalah pada ekspansi komunitas global, meningkatkan produk, dan menjaga keamanan serta kepuasan pengguna melalui fitur-fitur inovasi. Itu. Jadi itulah ringkasan daripada pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilemparkan oleh Carl, dan juga itu adalah jawaban daripada CEO Bloom. Jadi intinya token tetap ada, kemudian Bloom Point itu tetap digunakan, tidak ada perkataan bahwasanya Bloom Point itu tidak digunakan. Hanya saja mungkin karena memang ada pembahasan, ya itu karena ringkasan, jadi mungkin tidak disebutkan, karena itu juga saya menggunakan ChatGPT juga. Nah, poin yang disebutkan yang beredar itu adalah seperti airdrop $1, $2 untuk semua pengguna, atau $50 atau $100 untuk beberapa pengguna yang memenuhi syarat. Nah, itu adalah hasil voting yang telah dilakukan oleh tim Bloom, dan itu pemenangnya adalah yang $50, $50, $100 untuk beberapa pengguna saja. Nah, tetapi itu hanya survei, ya, hanya survei. Itu bukan untuk airdrop ke depannya. Jadi itu hanya untuk bonus, ya, bonus. Tetapi untuk Bloom Point itu masih tetap digunakan dan Bloom Token tetap akan diluncurkan. Kemudian untuk perkataan yang mengatakan bahwasanya tahun ini tidak ada peluncuran, tetapi diundur tahun 2025. Itu juga tidak ada waktu pasti. Bahkan CEO daripada Bloom itu sudah mengatakan, kami tidak menyebutkan dan juga jangan sampai kalian menyebutkan bahwasanya saya mengatakan, kata dia. Saya mengatakan bahwasanya waktu pasti untuk peluncuran ataupun airdrop dari Bloom ini. Jadi jangan berspekulasi terlalu panjang untuk Bloom ini, karena memang CEO tidak ada mengatakan tanggal pastinya gitu ya. Jadi mereka terus berusaha agar tetap selalu ready dan juga agar cepat ready untuk segera diluncurkan gitu ya. Jadi mereka tidak menunda-nunda gitu loh. Jadi memang karena penggunanya banyak, mereka juga harus lebih berhati-hati gitu. Itu aja untuk sekilas daripada Bloom yang beredar. Thank you dan semoga tidak salah paham, dan saya mohon maaf apabila ada salah informasi yang saya katakan. Thank you and see you again.